Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pemerintah bersikukuh menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Dalihnya, kenaikan ini akan menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kenaikan PPN tersebut memantik reaksi keras dari sejumlah kalangan. Meskipun sudah menjadi amanat undang-undang, banyak sekali pihak yang memandang bahwa kenaikan ini berpotensi mencekik masyarakat yang sekarang ini sedang tercekik daya belinya. Lalu, berbicara soal kenaikan pajak, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Saat ini, di Studio Sultan TV telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom, Bapak Dr. Hadi Sucipto SEMSI yang merupakan pengamat ekonomi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita sehat ya. Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Iya. Bapak telah berkenan meluangkan waktunya kita berbincang asyik nih Pak. Oke. Dan tema hari ini nih Pak, ini masih panas ya. Dan minggu kemarin, minggu ini, Iya. bahkan nanti sampai di penghujung tahun topik ini masih ramai karena ini berkaitan dengan Iya. kenaikan pajak. Tema kita hari ini, Betul. pajak naik, siapa yang diuntungkan? Nah, berbicara tentang pajak nih Pak ya, sebenarnya Iya. saya mau mendengar terlebih dahulu pandangan Bapak lah, selaku pengamat ekonom, terkait fenomena ini seperti apa Pak? Ya, jadi ini sebetulnya sudah menjadi polemik ya ketika pemerintah tadi sudah disampaikan Mbak Rida ya kaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tapi kan akhirnya ketika menjelang akhir tahun ya, itu kan awalnya adalah pemberlakuan ya kelanjutan sebetulnya ya. Sebagaimana sebelumnya kan undang-undang itu kaitan dengan yang 10% menjadi 11%. Nah, di tahun 2022 ya. Nah, kemudian di tahun 2025 ini yang kemudian akan diterapkan per 1 Januari 2025 ini adalah yang 12%. Nah, ini kan yang menjadi kekhawatiran semua masyarakat ya ketika dampak dari kenaikan pajak pendapatan nilai ini, karena ini pajak ini agak unik dalam arti ini akan mengenai semua jenis barang dan jasa ya. Artinya apa yang kita konsumsi sehari-hari kalau kita beli terutama di apa namanya di toko atau apa supermarket dan sebagainya itu yang atau di kita makan di luar dan sebagainya itu akan terkena kan begitu. Hmm. Nah, tapi kan kita lihat apa yang kemudian direspon oleh pemerintah ya. Ketika mengatakan oh bukan kenaikan PPN secara keseluruhan tapi khususan untuk pajak barang mewah kan gitu ya. Betul Ya. ya? Ya, tapi itu pun sempat muncul bahwa yang barang jasa dan mewah, apa barang dan jasa mewah yang dikatakan premium kan begitu yang terkena. Tapi ini juga akhirnya pada kalau kemarin kita mendapatkan apa ya istilahnya rilis ya dari apa kalau kita perhatikan keterangan pers ya atau apalah namanya yang dari Dirjen Pajak ya. Itu memberikan keterangan tertulis nomor KT 03 2024 terkait penyelesaian PPN 11% menjadi 12% itu ternyata ya poin berapa ya saya lihat itu kalau alasan tadi undang-undang oke ya tapi akhirnya apa yang disampaikan sebelumnya akan mengenai hanya barang mewah atau yang premium barang dan jasanya tapi akhirnya pada poin ketiga ya kenaikan PPN 12% itu berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%. Nah, ini kan jadi kembali lagi apa yang jadi kekhawatiran kita. Jadi tetap saja kemudian akan terjadi kenaikan terhadap apa yang kita konsumsi selama ini ya, terutama hampir semua barang-barang konsumsi yang kita pakai kan begitu. Jadi ini yang akhirnya ya pemerintah menyatakan seperti itu. Walaupun awalnya Prabowo mengatakan tidak hanya barang itu, kemudian kemarin sempat press release juga adalah barang mewah sekian. Akhirnya kembali lagi apa yang disampaikan oleh Dirjen Pajak itu yang kemudian menyatakan ada sekitar 17 ya poin ya disampaikan nanti pemirsa Sultan TV bisa membaca itu apa-apa saja yang kemudian termasuk kategori dari kenaikan pajak 12% tersebut. Hmm.
Baik, ya betul sekali, ini akhirnya menuai polemik karena ibaratnya statement yang disampaikan ini berubah-ubah Pak. Iya, Yang awalnya tadi katanya yang naik pajaknya betul. hanya barang mewah, nyatanya gitu kan ya, Barang mewah, akhirnya betul. barang-barang yang sehari-hari Iya, kita gunakan naik juga. Ini kan menuai polemik juga. iya. Sebenarnya Pak, ini kan kita juga sama-sama tahu, mungkin Indonesia kan tadi ya, masyarakat juga daya belinya sedang menurun juga. Nah ini apakah kenaikan pajak tersebut sudah tepat Pak dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Jay? Halo Bapak? Jay? Baik, tadi terjadi galat sebentar Bapak. Baik, sudah hadir lagi? Sudah kembali lagi? Belum? Baik. Nah pemirsa, saat ini kita masih berbincang tentunya mengenai pajak. Tadi di awal kita sambil menunggu Pak Dr. Hadi tersambung Iya, kembali. Baik, tadi mohon galat maaf, ini nggak sebentar tahu Pak. putus ya. Iya betul. Iya, Baik, kita langsungkan saja nih Pak ya, kita menyambung perihal iya. yang tadi. Apakah ini sudah tepat Pak dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Ya, itu yang jadikan kekhawatiran kita semua ya di tengah kondisi ya kalau kemarin Bu Menteri dalam press release APBN kita yang menyatakan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Ya kita rasakan dampaknya yang memang kepada kondisi makro ya atau ekonomi di Indonesia ya. Jadi kita lihat seperti gini. Kita masih melihat geopolitik ya. Sebelumnya kemarin Ukraina dengan apa Rusia, kemudian sekarang berkembang dari Gaza, kemudian menambah ke Suriah dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi dari harga-harga komoditas barang dan komoditas minyak ya, terutama atau apa istilahnya barang dan bahan bakar itu ya, minyak dunia dan sebagainya. Kemudian belum lagi kebijakan Amerika ya perang dagang antara Amerika dan Cina ya apalagi ke apa dengan eh, apa istilahnya naiknya Donald Trump yaitu kebijakan yang mungkin berbeda dengan pendahulunya ya ini juga cukup memicu sehingga kenapa harga atau nilai tukar kita sekarang kemudian tinggi ya artinya kita terjadi depresiasi rupiah yang hampir 16.000. Belum lagi kemudian Cina sendiri juga dalam kondisi yang tidak baik juga ya kondisi sebagai negara ekonomi besar seperti Amerika ya dan Cina seperti itu. Nah, ini yang kemudian berdampak terutama pada komoditas-komoditas impor. Ya kita harus akui bahwa hampir sebagian besar ya barang-barang yang kita konsumsi juga adalah barang-barang impor kan begitu ya. Susu, kemudian kedelai, apalagi minyak bumi dan sebagainya ya. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau akan berdampak dengan kenaikan harga di dalam negeri ya. Belum lagi ya masih banyaknya juga hal-hal yang kemudian bisa menimbulkan kenaikan harga lain ya. Sekarang misalnya di akhir tahun bisa ini satu kecenderungan permintaan yang akan terus meningkat ya. Ya, walaupun itu yang kita kenal dengan siklus yang hampir tahunan dengan terjadi inflasi, seperti kita menjelang dari Natal dan Tahun Baru itu kan permintaan akan barang-barang komoditas pangan kita juga pasti akan meningkat ya, dan itu kecenderungan harga juga akan terus meningkat begitu. Jadi ini yang dikhawatirkan dengan kenaikan dari sisi inflasi global ya. Kemudian juga satu kondisi di kita sendiri menjelang ya katakanlah siklus tahunan ya di akhir tahun Natal dan Tahun Baru. Kemudian lagi juga cuaca kita yang saat ini kemudian juga ya berdampak pada produk-produk pertanian. Nah ini yang kemudian menjadi harga-harga sebagian besar komoditas kita kemudian meningkat. Nah otomatis ya apa yang kita belanjakan biasanya dengan apa pengeluaran tertentu ya dengan peningkatan ini akan menurunkan daya beli ya atau kemampuan dari konsumsi masyarakat kita. Itu mungkin. Baik, jadi memang ini di tengah kondisi ekonomi saat ini tentunya ini akan berdampak juga ya Pak ya kepada masyarakat. Apalagi Betul. tadi ini kan bicara tentang kenaikan pajak, namun juga beberapa sektor ataupun beberapa masyarakat juga tidak merasakan kenaikan akan upahnya Pak. Nah ini kan akhirnya juga pemerintah gitu kan ya perlu ada peran yang aktif ya Pak. Bagaimana ini agar dengan adanya kenaikan pajak, ini upah juga setara, akhirnya ada kesinambungan. Nah, bicara tentang kenaikan pajak dalam perspektif ekonomi, sebenarnya Pak, ada tidak
alternatif kebijakan lain yang mungkin ini bisa dilakukan selain meningkatkan Ya, tadi ya, tentunya menaikkan ya, pajak? betul Silakan betul. Pak. Ya, ini kan kalau kita melihat ya kita harus akui bahwa APBN kita itu hampir 80% ya, baik APBN, APBD, sumber pendapatan negara maupun daerah itu dari pajak. Jadi pajak ini menjadikan primadona ya pemasukan pemerintah pusat dan daerah. Nah, tinggal kita kalau pemirsa Sultan TV ingin mendalam lebih jauh, enggak silahkan dibuka ya jenis-jenis pajak nasional, pajak kemudian provinsi, kabupaten kota akan terlihat jenis pajak apa yang dikenakan untuk kemudian menjadikan pendapatan bagi daerahnya. Nah, tentu ini ya karena itu jadi primadona, ya tentu hal yang harus ditargetkan ya oleh terutama Direktorat Jenderal Pajak untuk tercapai. Ya, jadi kalau ya akhir tahun sekarang nih, saya lihat kemarin pajak ya itu sudah melampaui dari target dan sebagainya. Nah, tentu kita berharap ya karena satu sisi bahwa terlepas dari apa yang nanti kebijakan akan berlaku di 2025 dengan kenaikan pajak, ya tentu ini sedikit banyaknya akan menambah beban bagi masyarakat. Karena sekali lagi yang disampaikan oleh Ditjen Pajak itu menyasar kepada semua produk barang dan jasa yang sebelumnya adalah 11%. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita ingin melihat apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi, ya katakanlah dari sisi, ya kalaupun bisa tidak menaikkan gitu ya, tentu adalah kembali melihat dari sumber-sumber apa namanya sumber-sumber daya alam ya yang memang sebetulnya itu juga sebetulnya harus bisa menjadikan pemasukan besar bagi pemerintah ya mungkin itu yang kategori mungkin kalau dalam APBN itu adalah penerimaan bukan pajak negara ya jadi itu kalau pajak kan langsung jenis pajak ada tapi kalau misalnya sumber daya alam masuk ke sana atau ya mungkin kita lihat saat ini juga satu yang ironis ya di tengah kita yang membutuhkan dana besar ya banyak hal yang kita temukan kemarin-kemarin terakhir ya, berita mungkin yang sangat viral adalah masih kasus korupsi ya atau kasus apa macam-macam yang itu merugikan negara. Ini kan satu hal yang satu sisi pemerintah sedang memperbaiki birokrasi, tapi satu sisi ya kita akui ya kemarin banyak hal yang kita lihat ya beberapa oknum-oknum pejabat yang kemudian dan sebagainya yang merugikan negara. Nah ini saya pikir ke depan ya, yang mudah-mudahan Pak Prabowo dengan seluruh jajarannya ini ya memiliki satu komitmen ya, karena saya khawatir karena selama ekonomi transaksional ini masih ada ya, maka saya katakan korupsi itu tidak akan selesai. Makanya ini tugas berat KPK untuk kemudian bisa memberantas masalah korupsi tadi. Jadi itu yang saya pikir nanti sisi lainnya barangkali juga apa istilahnya memperluas basis pajak kah misalnya itu adalah wajib pajak lebih penggunaan efisiensi dalam pengumpulan misalkan karena kita banyak kebocoran-kebocoran ya yang terjadi ya apakah sekarang dengan kemajuan teknologi masyarakat akan lebih mudah dalam pembayaran pajak dan sebagainya tidak tidak kemudian bocor ke pihak-pihak tertentu seperti itu termasuk reformasi struktural dalam bagaimana pemerintah bisa apa namanya menarik ya investasi ya di sektor-sektor yang strategis tentunya ya ini sekali lagi bukan juga secara politis ya, yang sedang kita rame dengan PIK 2 dan saat ini kan begitu. Terus saya pikir hal-hal yang bisa diupayakan untuk bisa ya paling tidak kalau bisa kalau saya secara pribadi untuk bisa apa walaupun undang-undang itu memberlakukan tahun 2025 ya kalau melihat secara kebijakan pemerintah bisa juga ya untuk bisa menahan atau menunda terlebih dahulu ketika kondisi ekonomi kita tidak sedang baik seperti ini. Betul sekali. Jadi sebenarnya ini ada banyak ya Pak ya, hal yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah, alternatif lain lah. Mungkin pajak ya kalau semisal makin ke sini ya mungkin itu lumrah kalau untuk naik. Tapi kan ini juga menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi ini tegas pemerintah untuk dapat menciptakan alternatif lain. Dan ini saya setuju banget dengan tadi statement Bapak pernyataan yang menyampaikan bahwa tindakan korupsi harusnya juga dapat diberantas dengan baik. Karena lagi dan lagi itu merupakan masalah yang ada di negara Indonesia yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ya, ini kan ada banyak juga hoax-hoax mengenai kenaikan pajak. Ya mungkin bukan hoax ya, ada mungkin fakta-fakta lain yang ini juga perlu diluruskan. Ada banyak sekali mungkin di media sosial Pak yang berkenaan, berarti kalau misal dari 11 sampai 12% nggak apa-apa lah, cuma naik 1%. Nah ini gimana nih Pak, dari perspektif Bapak menjelaskan dan mengedukasi kepada masyarakat? Ya baik.
Ya, ini yang ya saya sepakat karena ada seorang apa namanya ekonom ya dari Direktur Center Economic Law Studies ini, Mas Bima ya, itu sudah jadi viral tuh. Karena kan pemerintah mengklaim itu kenaikannya adalah dari 1% ya. Itu kan dari tarif ya. Nah, ini coba nanti coba hitung-hitungan apa yang sebenarnya di lapangan yang kemudian kita akan dapatkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang kenaikan dari 11 ke 12%, tentu adalah naiknya cuma 1%. Ya. Tapi kalau kita coba, apa ya, istilahnya kita simulasikan, ya, eh, dengan matematis lah, ya. Contohnya sederhana begini. Misalkan barang A, ya, itu 1 juta rupiah. Nah, ketika dikenakan pajak 11%, maka dia harus bayar kan 1 juta dari 11% kan 110.000 kan begitu ya. Nah, ketika dikenakan naik 1%, maka 12% itu dari harga 1 juta itu menjadi 120.000. Jadi artinya kenaikannya itu adalah 10.000 kan begitu. Ya, kalau 10.000 itu dibagi dengan pengenaan pajak 110, maka kalau kita gunakan matematik, maka kenaikan persentase itu adalah 9%. Ya, jadi kita melihat ada apa ya perbedaan ya pemahaman ketika bicara tentang kenaikan tarif ya dengan kenaikan presentasi dari harga barangnya. Artinya apa? Kelihatannya memang cuma naik 1%, tapi kalau dihitung itu secara matematis, maka kenaikan itu ada 9% dari sisi kita harus membayarnya. Nah, ini jadi viral kan, yang sepertinya karena apa yang dikatakan, nah cuma nanti 1% kan nggak ada artinya gitu, kecil. Tapi kalau berkaitan dengan harga barang yang kita kenakan, kita membayarnya itu adalah kenaikan justru adalah setara dengan 9,09%. Silakan simulasi pemirsa Sultan TV ya, maka akan terlihat di situ. Ya, saya juga coba kemarin, bukan iseng-iseng ya, mencoba, oh ya juga ya, secara matematik mengatakan begitu. Iya. Jadi kita tidak terjebak pada kenaikan tarifnya, tapi melihat dari sisi harga barang yang harus kita bayar Hmm. dengan kenaikan 1% tadi. Akan terlihat di situ. Jadi bukan pada 1%-nya, tapi itu tarif ya, tapi kalau kenaikan pembayaran yang harus kita bayar adalah 9,09%, artinya lebih tinggi Hmm. ya dari harga ketika dikenakan 11%. Gitu. Betul. Ya, saya Nah, ingin meluruskan, memang faktanya seperti itu. Coba dihitung saja. iya, karena ini akhirnya di Ya, masyarakat pun ramai yang mungkin betul. pro terhadap kenaikan pajak, menyangka bahwa ini cuma 1% yang sedikit. Tapi 1%, nyatanya betul. setelah mendengar penjelasan Sembi- Bapak, ini juga kita akhirnya Ya, teredukasi ya. Ini bukan hanya 1% pemirsa, angkanya cukup ya. banyak ya, dan Besar, ya. besar sekali. 9,09% berarti, hampir Mm. 10% kurang ya. Dan ini juga akan mempengaruhi bagaimana nih ya daya jual beli masyarakat yang ada. Kemudian Pak, salah satu juga yang ramai ini berkaitan dengan adanya program-program yang mungkin nanti akan dilakukan oleh pemerintahan Ya, Presiden baru Prabowo Subianto dan juga Gibran. Nah ini kan akhirnya ini ya. buat pendanaan kayak gini-gini. Tapi kan kalau kita lihat Oh, ya Pak, ya ya, undang-undang terkait kenaikan pajak ini kan sudah ada juga di tahun 2021 ya sebelumnya kan pada Pak betul, betul. Jokowi. Nah ini bagaimana nih Pak Ya, untuk masyarakat juga diberikan edukasi mengenai hal ini seperti apa memandangnya? ya, ya. Secara politis memang kita tidak bisa menafikan dari apa yang menjadi program jargonnya Pak Prabowo ya, seperti makan gratis, sebagai itu kan membutuhkan biaya yang besar ya. Ya. Dan itu kan banyak revisi dari harga 15.000 turun ke 10.000. Kan itu berarti kan ada anggaran yang ya 10.000 dianggap kalau Badan Gizi Nasional apa ya kemarin itu ya, Badan Pangan atau Badan Gizi yang menerapkan 10.000 itu cukup lah. Ya kalau Hmm. kita mungkin nasi Padang ya 10.000 mungkin dia dan sekitar itu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua juga pemerintah kita lihat kan ini kan ya saya katakan secara politis memang tidak bisa kita nafikan untuk jadi kenaikan ini tidak hanya cukup sebatas memang Bu Sri Mulyani mengatakan untuk stabilisasi ekonomi, kebutuhan akan penyelenggaraan negara, ya wajar. Kenapa? Ya kita melihat dari gemuknya kabinet kita, ya. Kan ini kan kita menambah wamen, menambah asisten staf ahli dan sebagainya itu kan kalau kita mau jujur ya itu kan menambah biaya lagi kan gitu. Nah itu kan dari mana ya kalau lebih dari pajak ini sedikit banyak akan menutupi biaya-biaya tersebut. Kemudian yang kedua, biaya tadi makan gratis itu ya. Jadi saya melihat juga apa yang di lapangan ya, kalau saya tanya kepada teman-teman di Pemda, Pemda pun harus ikut membantu begitu ya. Anggaran berapa tuh Pemda Provinsi Banten harus mengeluarkan 100 berapa miliar gitu untuk program ini.
Nah, terlebih lagi kemudian swasta pun diajak untuk berpartisipasi. Apa tuh bukan CSR ya, tapi di luar itulah. Ya artinya swasta juga harus menanggung lah tanda kutip ya untuk bisa menyukseskan hal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga kalau kita coba lihat di APBN 2025 ya, maka terlihat juga apa ya kalau saya melihat istilahnya eh, apa pembayaran utang cicilan pokok dan bunga ya berapa ratus juta triliun maksud saya ya hampir 700 triliun dan sebagainya ini kan juga hal yang harus dipikirkan untuk mendapatkan sumber pendanaan. Hmm. Jadi kalau saya melihatnya memang banyak di 2025 ini menjadi satu PR dan juga beban bagi pemerintahan baru ya. Tadi satu program makan gratis, kedua program dari sisi apa eh, gemuknya kabinet, ketiga dari sisi harus cicilan pembayaran pokok dan utang pemerintah yang harus dibayarkan. Nah ini kan membutuhkan sumber-sumber pendanaan lain. Nah salah satu barangkali ya walaupun cuma 1% gitu, tapi kan tadi dihitungnya kan 9,09% ya, karena ini yang paling gampang. Kalau PPh mungkin akan terbatas pada kelompok orang tertentu ya, pajak penghasilan, pendapatan penghasilan itu. Tapi kalau PPN kan berlaku bagi semua Semua masyarakat masyarakat. ya. Ya kalau memang kalau di pasar tradisional tidak terkenakan, tapi kalau ibu dan bapak misalkan belanja di minimarket, di supermarket, atau kemudian makan di resto, ya di restoran sebagainya itu pasti terkena langsung. Coba lihat struktur gaji, pembayarannya ya, Pembayaran. itu akan Iya. terlihat berapa persen. Nah itu adalah yang harus kemudian ditambahkan ya ya untuk ya membantu negara ya dalam pembiayaan tersebut. Itu barangkali. Baik, wah jadi makin ini lagi ya Kak Pak, kita teredukasi lagi dan ini juga meluruskan. Mungkin berita-berita yang ini kan simpang siur dalam artian akhirnya beberapa Ya. oknum juga membuat pemberitaan yang tidak sesuai dengan adanya. Dan tentunya ini bermanfaat sekali perbincangan kita hari ini Bapak. Dan tidak terasa sudah 20 menit Ya. lebih Bapak kita berbincang asyik mengenai pajak. Namun sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, Bapak, boleh diberikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV mengenai tema kita hari ini, kenaikan pajak, Ya. siapa yang diuntungkan? Silakan, Pak. Ya, ya tentunya terima kasih baik pemirsa Sultan TV yang saya hormati. Ya, ya jadi saya melihat bahwa meskipun dengan dalih kebijakan kenaikan PPN ini adalah berdasarkan undang-undang ya, tapi tentu pemerintah harus bijak dalam melihat kondisi masyarakat ekonomi kita ya. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan hitungan-hitungannya seperti apa bahwa kenaikan 1% itu secara rasio, tapi apa yang kita berikan atau kita bayarkan dari sisi kenaikan itu adalah 9,09%. Meski pemerintah yang kemudian memberikan beberapa kebijakan ya, seperti kemarin ada tambahan untuk listrik ya, ada subsidi, kemudian tidak dikenakan pada barang-barang yang sifatnya sembako dan sebagainya. Ya kalau kalau di pasar tradisional mungkin tidak kenakan pajak langsung, tapi sekali lagi ini akan menyasar kepada semua barang dan jasa apa yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat kita. Nah ini tentu pemerintah harus berhati-hati ya karena tidak hanya kalau saya melihatnya begini tidak sebatas hanya memberikan kebijakan lain yang memberikan seolah ya bantuan-bantuan sosial, tapi lebih kepada bagaimana saya melihat ini yang justru masyarakat menengah yang harus diperhatikan. Ya meski misalkan BLT, bansos dan sebagainya terus dilaksanakan atau ditambah dan sebagainya, ya untuk mereka yang mendapatkan apa istilahnya mendapatkan haknya. Tapi masyarakat menengah ini kan justru kalau saya melihatkan adalah kelompok yang tidak dikatakan miskin, tidak dikatakan kaya, dan mereka tidak mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini. Nah ini yang harus tentu harus diperhatikan bagaimana daya beli mereka ini bisa tetap terjaga ya. Mudah-mudahan kalaupun kebijakan ini tetap dilaksanakan, ya tentu saya harapkan terutama penjagaan dari harga-harga yang tidak terlalu tinggi justru dari apa yang dijadikan kenaikan tadi. Karena namanya inflasi itu kan satu hal yang ibarat seperti tensi darah, terlalu tinggi nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus ya. Maka itu yang kemudian harus dijaga. Sehingga ya pemerintah bisa secara cepat ya, walaupun sudah ada namanya tim pengendali inflasi nasional ataupun daerah, ini yang urusan masalah barang-barang pokok yang terkena PPN ini jangan sampai lebih tinggi ya dari apa yang kemudian ditetapkan karena masalah ya banyak hal yang bisa kita perhatikan apakah itu demand dan supply-nya, apakah faktor-faktor luar ya seperti tadi kondisi yang faktanya diimpor dari barang itu dari luar negeri termasuk kita adalah net importer ataupun dari situasi kondisi saat ini cuaca dan sebagainya yang kemudian mempengaruhi produksi pertanian dan sebagainya ini yang
berharap itu bisa selalu dipantau dan dijaga oleh masyarakat. Dan terakhir adalah tentu masyarakat juga seyogyanya lebih berhemat saat ini ya tahun 2025 ya, karena walaupun kenaikan upah ya hanya 6% tapi akan tergerus dengan inflasi, tergerus dengan kenaikan dan sebagainya ya, ini yang kita berharap bisa secara bijak dalam pengeluarannya. Itu saja Mbak Rida. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Jadi ini nanti di tahun 2025 masyarakat harus banyak berhemat ya. Dengan agar bisa bertahan hidup dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih atas waktunya. Sehat dan sukses selalu Bapak. Semoga nanti bisa Amin, amin. berbincang kembali di Sultan TV. Kita tutup Insyaallah. perjumpaan kita pada hari ini Bapak. Mangga, mangga. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Dr. Hadi Sucipto SEMSI yang merupakan pengamat ekonomi. Membahas mengenai pajak naik, siapa yang diuntungkan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlo Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.